Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, NIM 7211419139. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2 Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Prabowo Yudo Jayanto, SE MSI. Untuk yang pertama, perusahaan dan lingkungannya. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, model sistem umum perusahaan, perusahaan di dalam lingkungannya, dan yang ketiga, aliran sumber daya lingkungan. Perusahaan dan lingkungannya. Perusahaan adalah suatu sistem fisik yang dikelola melalui suatu sistem virtual. Sistem fisik perusahaan merupakan suatu sistem terbuka di mana ia berhadapan dengan lingkungannya. Perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungan, kemudian diolah menjadi produk dan jasa, kemudian mengembalikan sumber daya yang sudah diubah kembali ke lingkungannya. Model sistem umum perusahaan yang di bagian bawah merupakan aliran sistem fisik, sedangkan yang di bagian atas merupakan aliran sistem virtual. Sumber daya input, proses transformasi, dan sumber daya output dikumpulkan menjadi sebuah data yang kemudian diolah menjadi sebuah informasi yang berguna bagi manajemen untuk pengambilan keputusan. Perusahaan di dalam lingkungannya terdiri dari 8 unsur. Yang pertama, pemerintah, yang kedua, komunitas global, yang ketiga, pelanggan, yang keempat, pesaing, yang kelima, pemegang saham atau pemilik, yang keenam, serikat pekerja, yang ketujuh, pemasok, dan yang kedelapan, komunitas keuangan. Aliran sumber daya lingkungan. Aliran yang umum terjadi seperti aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang dari pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Aliran yang lebih jarang terjadi. Yang pertama, aliran uang dari pemerintah. Kemudian aliran bahan baku kepada pemasok. Dan yang terakhir, aliran pegawai kepada pesaing. Selanjutnya, mengelola aliran sumber daya fisik. Manajemen rantai pasokan, supply chain management. Terdiri dari 2 bagian, yaitu sistem elektronik, dan yang kedua, manajemen rantai pasokan dan perencanaan sumber daya usaha. Mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan atau supply chain management terdiri dari beberapa aktivitas, yaitu meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari pemasok, mengelola persediaan, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, dan melacak aliran sumber daya. Sistem elektronik. Sumber daya dapat dilacak secara elektronis langkah demi langkah. Data dimasukkan ke dalam terminal melalui input keyboard, pemindaian kode batang, atau IT frekuensi radio. Seiring dengan terkumpulnya data, sistem informasi akan diperbaharui untuk menggambarkan lokasi terakhir dari sumber daya yang dilacak. Selanjutnya, manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya usaha. Manajemen rantai pasokan hanya salah satu aspek dari sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resources Planning atau ERP. Namun memainkan peranan yang sangat penting. Salah satu perusahaan yang memiliki kekuasaan yang lebih besar dari yang lainnya dapat memberikan tekanan untuk menggunakan peranti lunak ERP yang sama dan memperoleh keuntungan terbesar. Selanjutnya, keunggulan kompetitif terdiri dari rantai nilai Porter dan dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif atau competitive advantage mengacu pada penggunaan informasi untuk memperoleh pengungkitan atau leverage di dalam pasar.
Selanjutnya, rantai nilai Porter. Michel E. Porter menyatakan bahwa sebuah perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai atau value chain. Perusahaan menciptakan nilai dengan melakukan aktivitas bisnis atau melakukan aktivitas nilai atau value activities. Aktivitas nilai terdiri dari aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Yang pertama, keunggulan strategis, yaitu keunggulan yang memberikan dampak fundamental kepada operasi perusahaan. Yang kedua, keunggulan taktis, yaitu apabila perusahaan mengimplementasikan strategi yang lebih bagus dari pesaingnya. Yang ketiga, keunggulan operasional, yaitu keunggulan yang berkaitan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Tantangan dari pesaing-pesaing global. Pesaing global tidak hanya untuk organisasi lain, kalangan profesional, dan staf yang bekerja di negara lain yang bersaing untuk pekerjaan yang sama seperti yang terjadi di negara tuan rumah juga dianggap sebagai pesaing. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Yang pertama, kendala-kendala politis. Yang kedua, rintangan budaya dan komunikasi. Yang ketiga, masalah-masalah teknologi. Dan yang keempat, kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Selanjutnya, manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan atau knowledge management yaitu aktivitas mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Terdiri dari dimensi informasi dan sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Dimensi informasi terdiri dari 4 dimensi, yaitu relevansi, akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan. Selanjutnya, perencanaan strategis untuk sumber daya informasi, yaitu yang pertama, Chief Information Officer dan Chief Technology Officer. Keduanya merupakan manajer tertinggi di tingkat layanan informasi. Namun tidak hanya mengatasi masalah di bidang layanan informasi saja, tetapi juga di area perusahaan lainnya. Perencanaan strategis bagi perusahaan. Perencanaan strategis biasanya dilakukan oleh komite eksekutif. Yang terakhir, rencana strategis untuk area-area bisnis. Setiap area membuat rencananya sendiri yang secara terpisah dari area-area lainnya. Yang terakhir, kesimpulan. Model umum perusahaan terdiri dari sistem fisik dan sistem virtual. Dalam lingkungan organisasi terdapat 8 unsur, yaitu pemasok, pelanggan, tenaga kerja, komunitas keuangan, pemegang saham, dan pemilik, pesaing, pemerintah, dan komunitas global. Semua unsur saling terhubung. Sistem informasi dapat digunakan untuk memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Ada 3 keunggulan kompetitif, yaitu kompetitif strategis, taktis, dan operasional. Perusahaan yang mengembangkan sistem informasi global akan menghadapi beberapa tantangan. Teknologi informasi berubah dengan pesat. Konsekuensinya yaitu bahwa data yang dikumpulkan dahulu mungkin tidak sesuai dengan teknologi saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.